Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan penjelasan tentang al-munada al-muta'ajjab minhu dengan al-munada al-mandub. Nah, pertama kita ke al-munada al-muta'ajjab minhu dulu. Ma huwa al-munada al-muta'ajjab minhu? Huwa kal-munada al-mustaghath fi ahkamihi. Jadi, hukumnya itu sama seperti munada mustaghath. Fayaqulu, maka dikatakan fit ta'ajjubi min kathratil ma'i, dengan mengungkapkan kekaguman-kekaguman. Seperti misalnya mengungkapkan kekaguman terhadap banyaknya air. Nah, di situ seperti kalimat ya lal ma'i, ya ma'ah, yang artinya wah banyak sekali air itu, atau betapa banyaknya air itu gitu. Baik, kita lanjutkan ke al-munada al-mandub. Di sana an-nutbatu hiya nida'ul mutafajja' alaihi awil mutawajja' minhu. Nahwu wa sayyidah wa kabidah. Jadi munada al-mandub ini digunakan untuk panggilan mengejek gitu. Jadi contohnya wa sayyidah wa kabidah. Wa la tusta'malu linida'il mandub minal adawat illa wa. Dan yang biasa dipakai untuk mengejek itu adalah wa. Al-munada al-mandub wa. Wa qad tusta'malu ya, dan kadang-kadang memakai huruf ya idza lam yakhsul iltibasu bin nida'il haqiqi, apabila di sana tidak menimbulkan iltibas. Apa itu iltibas? Iltibas adalah kerancuan dengan munada hakiki, dengan nida hakikinya begitu. Lalu wala yajuzu fin nutbati hadful munada wala hadfu adatihi, dan tidak boleh di dalam munada mandub atau nutbah membuang munada dan juga hadfu adatihi, huruf nidanya, tidak boleh. Nah, terus walil munada al-mandub thalathu awjahin. Jadi di dalam munada mandub ada 3 konteks. Yang pertama, an yuhtama bi alfi zaidatin li ta'kid at-tafajju' aw at-tawajju'. Nahwu wa kabida. Nah, di situ harus diakhiri dengan alif zaidah untuk litakid, untuk menguatkan. Itu. Mana contohnya? Wakabida, da, wakabida. Nah, itu danya ada huruf alifnya di akhir. Nah, itulah. Yang kedua, an yakhtama bi alif zaidah wa ha'is sakat. Jadi harus diakhiri dengan alif zaidah dan hak sakat. Nah, contoh wa Husainah, wa Husainah. Nah, itu ada alif dan ha di belakang. Wa aktsaru ma tuzadu al-ha'u fil waqti fa in wasalta hadaftaha illa fi darurah. Jadi biasanya paling banyak memakai posisi alif dan ha ini di akhir kalimat apabila waqaf, maka memakai hak. Kalau wasol itu haknya harus dibuang, kecuali di dalam kondisi yang darurat. Tsalits, yang ketiga, yakni an yabqa ala halihi. Jadi harus tetap pada halnya di sana. Munada mandubnya harus tetap pada halnya. Seperti contoh, wa Husainu. Wa Husainu. Tetap di sana Husain objeknya. Wala yakunu al-munada al-mandub illa ma'rifah ghairu mubham. Jadi munada mandub harus terdiri dari isim ma'rifat ghairu mubham, yang ghairu mubhamah. Ya, ghairu mubhamah. Fala yunzabu al-ismu an-nakirah. Maka tidak boleh dinutbahkan isim nakirahnya. Fala yuqalu, maka tidak boleh mengatakan wa rajulu. Wa rajulu, tidak boleh. Meskipun di sana ada adatnya munada mandub wa, tidak boleh. Walal ma'rifah al-mubhamah. Juga tidak boleh kalau ma'rifah mubham, seperti
Kal asma'il mausulah, seperti isim-isim yang mausul, wal isyarah, dan isim-isim yang isyarah. Fala yuqalu, dan tidak boleh mengatakan wa man dhahaba syahidan al-wafa, al-wafa, tidak boleh. Illa idza kana al-mubham, akan tetapi apabila al-mubham itu terdiri dari ismu mausulin mustahar bisilah, isim mausul yang terkenal atau diketahui dengan silahnya, fayajuzu, maka boleh. Seperti waman hafara bi'ra zamzam. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan al-maudu al-munada al-murakham. At-tarhim huwa hadfu akhirul munada tahfifan. Jadi tarhim itu membuang huruf akhir munada dengan lembut. Nahu ya Fatimah. Seperti contoh ya Fatimah. Wa asluhu ya Fatimatu. Jadi dan aslinya itu ya Fatimatu. Jadi taknya dibuang. Wal munada alladhi yuhdafu akhiruhu yusamma murahoman. Dan munada yang dibuang huruf akhirnya dinamai murahoman. Wala yurahomu minal asma illa isnani. Dan ism-ism yang bisa ditarhim itu ada dua. Yang nomor 1, makana mahtuman bita ittaknis, yang dimana dia tidak diakhiri dengan tak taknis. Sawaun kana alaman au ghairu alaman, baik itu ism alam maupun ghairu alam. Nahu ya Aisyah, ya Thiko, ya Alimah. Yang aslinya itu Aisyatu wa Thikotu wa Thikotin wa Alimatin. Thumma ba'dahu, yang kedua, al-alam limudakkarin au muannatsin. Al-alam limudakkarin au muannatsin. Ism alam untuk mudakkar dan muannas. Ala syaratin, dengan syarat ayyakuna ghairu murakkab. Tidak boleh dari ismu, tidak boleh dari bentuk murakkab. Wa ayyakuna zaidan ala thalathati ahruf. Dan juga harus lebih dari 3 huruf. Nahu, contoh ya Ja'fa, ya Su'ad, ya Su'a, yang dari kata Ja'far dan Su'ad. Karena itu lebih dari 3 huruf dan tidak murakkab, maka boleh ditarhim. Jadi ya Ja'fa wa ya Su'a. Kemudian fala tarhumu an-nakirah wala makana ala thalathati ahrufin. Jadi tidak boleh ditarhim jika itu nakirah dan jika itu terdiri dari 3 huruf, walam yakun mahtuman bita, dan juga tidak diakhiri dengan ta, wala murakkab, dan juga tidak dari kata murakkab. Fala yuqalu ya insa fi insan li'annahu ghairu alam. Jadi tidak boleh mengatakan ya insa yang aslinya adalah insan karena dia bukan ism alam. Wala ya hasa fi ya hasan li'annahu ala thalathati ahruf. Jadi tidak boleh mengatakan ya hasa yang aslinya hasan karena dia terdiri dari 3 huruf. Wala mithlu ya Abdurrahman li'annahu murakkab, dan juga tidak boleh mengatakan ya Abdurrahman karena itu merupakan isim murakkab. Wa amma tarhim sahibun fi qaulihim ya soh. Kalau tarhim lafadz sahib dalam perkataan ya sohi padahal itu bukan alam, maka ini syad. Ma'a kaunihi ghairu alam fahuwa syadun la yuqasu alaihi. Tidak ada yang dikiaskan.
Wa yuhdafu litarhim imma harfun wahid wa huwal aksar kama taqaddama. Dan dalam tarhim itu membuang satu huruf atau lebih seperti apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa imma harfani wa huwa qalil, atau dua huruf tapi itu qalil. Fatakulu seperti ya dikatakan ya utma, ya mansuh. Seperti yang berasal dari kata Uthman wa mansur. Jadi itu dua huruf di belakangnya dihilangkan. Tapi itu pendapatnya qalil. Walaka fil munada al murahham lugotani. Dan di munada murahham ini ada dua bahasa atau ada dua pembahasan, yaitu antubqa akhirahu ba'dal hadfi ala ma kana alaihi qoblal hadfi. Jadi harokat akhirnya itu setelah dibuang itu sama seperti sebelum dibuang. Contoh min dommatin awi fathin awi kasrotin. Contoh ya mansu, ya ja'fa, ya har. Jadi kan sebelumnya itu aslinya itu ya mansur. Jadi dia sama, tidak ada perbedaan. Ya Ja'far jadi fa-nya itu tetap fathah. Sama kayak mansunya itu tetap shotnya itu tetap dhammah. Tidak ada perubahan. Wa hadhil lugha hiyal aula wal ashhar. Jadi pembahasan ini, bahasa ini lebih utama dan lebih ashhar, lebih masyhur. Kemudian yang nomor 2, antuharrikuhu biharokatil harf al-mahduf nahwa ya ja'fu ya har. Jadi diharokatkan dengan harokat huruf yang dihapus, yang dimahduf, seperti ya ja'faru. Jadi ya ja'fu. Jadi yang fa-nya itu didomahkan karena yang dihilangkan siroknya itu berharokat domah. Ya ja'fu, ya harisu. Baik, telah selesai pembahasan dari al-munada al-murahham. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah bab asma'ul lazamatin nida. Artinya adalah isim yang menempel atau disandarkan pada huruf nida. Contohnya ya fulu wa ya fulatu, bermakna ya rajulu wa ya imra'atu. Jadi ya fulunu itu menggambarkan atau diartikan sebagai laki-laki dan fulatu untuk perempuan. Lalu ada lagi ya nauman yang berarti ya katsiron naum, orang yang banyak tidurnya. Jadi lebih menyebutkan atau menamakan suatu pekerjaan seperti itu. Jadi tidak menyebutkan seperti Umar ya katsiron naum, walakin ya naumanu. Jadi orang yang banyak tidur, seperti itu. Khusus untuk perempuan wal unsa bita. Jadi untuk perempuan itu ditambahkan ta atau berakhiran ta. Dan lagi waqalu fi syat mudzakkar. Contohnya ya khubasu wa ya fusaku wa ya gudaru wa ya luka'u. Jadi kalau untuk yang mudzakkar itu seperti itu. Dan contoh untuk mu'annas adalah dalam kitab, yaitu waqalu fi syittabul mu'annas
Ya laka'i wa ya fasaqi wa ya khobathi. Nah, mengapa tidak seperti rujukan yang tadi, yaitu ditambahkan ta? Karena ini adalah isim jamak. Jadi isim jamak itu berarti mu'annas. Dan contoh-contoh yang tadi tidak digunakan untuk kalimat atau huruf lain kecuali pada huruf nida saja. Kemudian tatamma atau kesimpulan, jadi dalam pembicaraan orang Arab itu tidak digunakan untuk panggilan. Yang tadi disebutkan itu bukan untuk panggilan, melainkan untuk pengkhususan dalam kalimat tersebut atau perumpamaan sebuah fiil yang menjadi isim. Jadi apa yang sering dilakukan orang seperti sering tidur itu tidak menjadi sebuah kata atau sebutan khusus ya, sebutan tersendiri. Contohnya itu seperti amma ana fa'af'alu kadza ayuha ar-rijalu. Jadi adapun saya melakukan ini wahai manusia. Mereka menjadikan ayah dan bawah sini sebagai tandas pengkhususan atau rujukan atau klarifikasi. Dan mereka tidak menginginkan, artinya itu, dan mereka tidak menginginkan manusia dan orang-orang kecuali diri mereka sendiri gitu. Jadi seperti itu. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.